Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa upah minimum provinsi, UMP, untuk tahun 2025 akan meningkat sebesar 6,5%, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pengumuman ini dilakukan pada tanggal 29 November 2024, setelah serangkaian pertemuan dengan menteri dan pemimpin buruh di Istana Negara, Jakarta. Latar belakang kenaikan UMP. Kenaikan UMP ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee, yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6%. Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat, serta hasil diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pimpinan buruh. Reaksi dari pengusaha dan serikat pekerja. Kenaikan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pengusaha menganggap angka tersebut terlalu tinggi dan berharap pemerintah dapat memberikan perhitungan yang lebih jelas mengenai dasar penetapan UMP. Sementara itu, serikat pekerja merasa bahwa kenaikan 6,5% masih terlalu rendah, terutama di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan, di mana mereka menuntut kenaikan hingga 20% untuk mencerminkan beban hidup yang semakin berat akibat inflasi dan pajak yang meningkat. Proses penetapan dan implementasi. Menaker Yasir Lee menyatakan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai penetapan UMP akan diterbitkan dalam waktu dekat, dengan target pengumuman sebelum Natal 2024. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat segera menetapkan UMP dan upah minimum kabupaten kota, UMK, sesuai dengan kebijakan baru ini. Kesimpulan. Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha. Namun, tantangan tetap ada dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak terkait. Pengusaha memberikan reaksi yang beragam terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai kenaikan upah minimum provinsi, UMP, sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Berikut adalah beberapa poin utama dari tanggapan mereka. Sikap hati-hati. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, menyatakan bahwa pengusaha akan menunggu regulasi resmi terkait kenaikan ini sebelum memberikan respons lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan pengusaha dan produktivitas dalam menentukan kenaikan upah. Kekhawatiran terhadap landasan kebijakan. Bob Azam, Ketua Apindo, mengungkapkan ketidakpastian mengenai dasar penghitungan yang digunakan pemerintah untuk menetapkan kenaikan 6,5%. Ia meminta penjelasan lebih lanjut agar pengusaha dapat menghitung dampak biaya tenaga kerja di masa depan. Perbedaan sektor. Nurjaman juga mencatat bahwa karakteristik perusahaan berbeda-beda tergantung sektor industri. Oleh karena itu, regulasi yang ditetapkan harus mampu mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memperhitungkan kemampuan masing-masing perusahaan dalam menaikkan upah. Dampak pada investasi. Pengusaha berharap bahwa regulasi yang akan datang tidak hanya mempertimbangkan kenaikan upah, tetapi juga dampaknya terhadap iklim investasi. Mereka ingin memastikan bahwa kenaikan upah tidak menghambat pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Secara keseluruhan, meskipun ada harapan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, pengusaha menunjukkan kekhawatiran mengenai dampak kenaikan UMP terhadap biaya operasional dan daya saing usaha mereka. Kenaikan upah minimum provinsi, UMP, sebesar 6,5% untuk tahun 2025 dapat berdampak signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa analisis mengenai dampak tersebut. Point 1. Dampak terhadap daya beli. Meskipun kenaikan UMP bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja, beberapa ekonom berpendapat bahwa kenaikan ini mungkin tidak cukup untuk mengimbangi inflasi yang diperkirakan akan terjadi. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, OPSI, Timbul Siregar, menyatakan bahwa dengan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% dan inflasi pangan yang telah mencapai 7%. Kenaikan UMP sebesar 6,5% belum tentu dapat mendongkrak daya beli pekerja secara efektif. Point 2. Pengaruh terhadap inflasi umum. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, KOR, Indonesia, Muhammad Faisal, menilai bahwa kenaikan UMP yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat memicu peningkatan biaya hidup. Meskipun kenaikan upah ini dianggap wajar, ia mengingatkan bahwa dampaknya terhadap inflasi harus diperhatikan, terutama jika perusahaan meneruskan biaya tambahan kepada konsumen. Point 3. Perhitungan kenaikan upah dan inflasi. Kenaikan UMP diharapkan mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi antara 1,3 hingga 1,5%, kenaikan UMP sebesar 6,5% tampaknya sesuai dengan rumus yang digunakan pemerintah. Namun,
Ini merupakan angka agregat nasional yang tidak mempertimbangkan variasi kondisi ekonomi di setiap daerah. Point 4. Respon pengusaha. Pengusaha, melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menunjukkan kekhawatiran mengenai landasan perhitungan kenaikan UMP. Mereka menekankan bahwa ketidakpastian dalam regulasi dapat mempengaruhi keputusan investasi dan operasional perusahaan. Jika biaya tenaga kerja meningkat tanpa peningkatan produktivitas yang seimbang, hal ini dapat berkontribusi pada inflasi lebih lanjut. Kesimpulan. Secara keseluruhan, meskipun kenaikan UMP sebesar 6,5% bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan merespons kenaikan biaya ini serta kondisi ekonomi makro yang lebih luas. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pengendalian inflasi, dampak negatif terhadap daya beli pekerja bisa tetap terjadi. Pemerintah Indonesia menentukan besaran kenaikan upah minimum provinsi, UMP, setiap tahun melalui proses yang melibatkan berbagai faktor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Berikut adalah langkah-langkah dan komponen utama dalam penetapan UMP. Point 1. Dasar hukum. Penetapan UMP diatur oleh Peraturan Pemerintah, PP, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Menurut PP 51/2023, UMP ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan, termasuk variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang dikenal sebagai simbol. Point 2. Variabel yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi. Mengukur pertumbuhan ekonomi provinsi selama periode tertentu, biasanya mencakup kuartal 4 tahun sebelumnya dan kuartal I hingga 3 tahun berjalan. Inflasi. Dihitung dari periode September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan. Indeks tertentu merupakan variabel baru yang berkisar antara 0,10 hingga 0,30. Nilai ini ditentukan oleh Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah di daerah tersebut. Point 3. Proses penetapan. Pengumpulan data. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Simulasi perhitungan. Setelah mendapatkan data, Kemnaker melakukan simulasi perhitungan untuk menentukan nilai UMP yang baru. Proses ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, dengan pengumuman resmi dilakukan paling lambat tanggal 21 November setiap tahun. Rekomendasi Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan Provinsi memberikan saran kepada gubernur mengenai besaran UMP berdasarkan analisis data dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Point 4. Pengumuman dan implementasi. Setelah penetapan, UMP yang baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Gubernur sebagai kepala daerah bertanggung jawab untuk mengumumkan keputusan ini secara resmi. Kesimpulan. Proses penetapan UMP melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan di masing-masing daerah, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.